and subscribe-nya jangan lupa diklik guys. Kuy gaskeun. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp Lur. Ya, kali ini gua udah bareng sama Bim Sigrid dari Jawa Barat ya. Dari Jawa Barat ya. Welcome to my YouTube channel. Sekarang kita bakal ulas nih sedikit tentang pengalaman dari Bim Sigrid gitu ya. Yang kemarin banyak yang request, banyak yang nanya-nanya juga nih. Serius. Banyak yang nanya juga. Kan kemarin juga sempat bikin konten tentang ya outdoor begitulah. Kemarin ada yang musul coba dong Kak buat panjat tebingnya gitu kan. Atlet-atlet yang sekitar kita dulu aja gitu kan ya. Ya alhamdulillah nih kita lagi niat sih ke Bogor, tapi kebetulan juga lagi ketemu sama ya yang dituju juga bisa dibilang yang dituju gitu. Aduh. Mungkin langsung aja kita interogasi. Langsung dari hobinya, sedikit profil atau biografi dari Bim Sigrid. Kalau nama kan tadi udah disebut ya. Ya, Biografi apa ya? asal atau Ya, saya orang tua, jangan orang tua deh ya. Ya. Saya lahir di Bogor, saya besar di Bogor. Mungkin bisa dibilang saya orang Bogor. Orang Bogor. Iya, Bogor. Ya. Walaupun ya mungkin orang tua ada beberapa bukan keturunan asli Bogor ya. Tapi ya kalau saya sih nggak saya orang Bogor. Ya, bisa dibilang lama di Bogor. Ya, lama di Bogor. Iya, gitu ya. Ya, saya nggak begitu ini sih kalau soal apa sih namanya biografi gitu, Nah, nggak terlalu banyak lah, simpel aja gitu ya. karena saya terlalu sebenarnya simple kalau soal yang lain-lain. Kalau boleh tahu rutinitasnya sekarang tuh apa gitu? Nggak ada rutinitas lain sih sebenarnya, karena saya hobi manjat. Hobi. Kebetulan hobinya bisa menghasilkan rezeki ya, jadi ya mumpung masih bisa, masih sanggup bergelut di situ dulu Ya, tas sekali. Sebenarnya sejak kapan sih terjun di dunia panjat tebing itu? kalau terjun, kalau kenal mungkin udah lumayan lama ya. Kalau kenal ya, 2003 gue udah manjat, udah manjat. Iya. tapi ya gitu diajak-ajak om Nah, sekedar ikut-ikutan lah. dari kebetulan karena kebetulan ya gua nggak hobi manjat. Jadi hobinya main bola Main bola. kayak ya, anak laki-laki normal lah, hobinya main bola ya, ya nggak niko-niko lah kebetulan karena pada Dan umur berat kita ya. kan bukan waktu itu belum menjadi olahraga masyarakat ya. Ya, belum tren gitu ya. Masih nggak begitu banyak deh yang kena ya, kalau dibilang serius juga belum. Kebetulan mulai lumayan agak sedikit serius itu 2007-an ya. 2007. Awal-awalnya ya dari 2003 sampai 2007 itu ya asal manjat aja. Kebetulan om itu galak kan ya, ya asal hadir manjat. Jadi sebenarnya itu diajak sama om gitu. Iya, Iya, om diajak. kita ikut aja mau ya. Hampir pokoknya awal manjat, kenal manjat tuh hampir seminggu, bukan hampir, seminggu sekali itu pasti ke tebing. Ya kalau dibilang panjat tebing ya memang gue kenalnya di tebing, jadi bisa dibilang manjat itu benar-benar manjat tebing, bukan manjat sport gitu. Iya. Walaupun sekarang jadinya sport gitu, jadi kompetisi gitu. Berarti banyak tuh ya event yang udah diikutinya dari dulu juga. Lumayan. Pertama kali gue kompetisi itu tahun 2005 2005 sampai sekarang sampai sekarang. masih ikut kompetisi, cuma kebetulan lagi lockdown aja jadi nggak ada kompetisi. Benar karena pandemi gitu jadi Iya. banyak yang ditunda ya sebenarnya, banyak itu ya event-event yang sekarang itu. Terakhir sih ngerasa ditunda tuh ada event di Bandung. Bandung. Rencana itu kompetisi tanggal 15 berapa bulan lalu gitu, dan itu diundur karena Indonesia lockdown kan, dan sampai sekarang nggak ada lagi, belum ada. Paling ya persiapan untuk event nasional aja untuk PON besok nanti di Papua. 2021 PON-nya aja diundur. Seharusnya kan PON-nya itu 2020 sekarang berarti ya aturannya. Berarti termasuk Platda Jawa Barat gitu ya. Ada Jawa Barat sekarang kita persiapan untuk sekarang.
Tapi pertama event tuh dulu di event apa tuh? Eventnya sebenarnya event open biasa, tapi itu nasional. Nasional. Kejurnas maksudnya, Kejurnas Open. Kebetulan yang ngadain Sama, kampus Kejurnas. Universitas Jayabaya. Jayabaya. Karena kalau untuk ikut kejuaraan junior tahun itu susah. Karena kan gue masih muda, kebetulan 2005 itu umur berapa ya? Ya, nggak terlalu besar lah, masih ikut junior gitu. Nah, SMP atau SMP kayaknya. masih SMP? SMP. SMP dah. Udah lama juga sih. Itu ikut kejurnas Open, itu kompetisi pertama. Karena ada beberapa kali waktu itu ada kompetisi di Bogor, cuma nggak sempet daftar. Iya. Jadi sempet ikutnya ya kompetisi karena dulu tuh banyak kompetisi kampus-kampus, mapala-mapala Iya, ada benar, ya, benar. kejurnas gitu, ikut lah. Dan hasilnya bikin penasaran. Masih sekedar peserta. Ya, serta dan nambah pengalaman gitu Iya, lah silakan bukan Mas. peserta. Ya, tapi pertama lomba langsung ke jurnas gak terlintas gitu. Ya bisa dibilang bukan niatnya ikut kejurnas ya, cuma pengen ngerasain kompetisi. Ya. Dan kebetulan adanya itu gitu. Bener. Tapi event terbesar yang pernah diikuti itu apa tuh? Kalau event terbesar waktu junior itu World Cup Junior. World Cup Junior Ya, di World Cup di Sentosa, Singapura. prosesnya. Ya, di Loso gitu. Setelah junior, event terbesarnya itu ya kemarin. Kemarin. Kebetulan Kabupaten Bogor itu tuan rumah Tuan di Pakansari. Pakansari, ya. Asian Championship. Ya. Nah, Asian Championship. Kalau nggak salah 2019 ya. 2019 akhir Oh, lah. akhir. Ya, 2019. Berarti udah ngerasain yang namanya ngebela lambang Garuda di dada. Indonesia. Ya, walaupun belum bisa sebaik yang lain, tapi setidaknya ya kalau dibilang prestasi, ya bukan prestasi sih kalau saya bilangnya, masih biasa aja sih. Kemarin itu ya saya finalis gitu loh, Asian Championship itu Kualitas. Udah masuk finalis juga ya. Se-Asia itu kan ya, ya, se-Asia. walaupun memang pengennya sih juara, cuma memang belum rezeki. Mungkin next ya, mungkin next. Mungkin usahanya juga masih kurang. Ya, benar-benar. Ya, Usahanya juga masih kurang. kadang kan orang mikirnya gagal, kenapa sih gua gagal? Ya lihat aja ke diri lu sendiri gitu deh Pak ya. Harus berarti ada yang harus ditambah gitu bener kayak. Banyak banget, bahkan orang yang latihan pun kayak gue pribadi ya, masih banyak ngerasa kurang. Padahal kalau dibilang latihan ya gue latihan continue, latihan gue tuh dari terakhir itu ugal-ugalan, maksudnya ugal-ugalan tuh sering bolos latihan ya. Itu tahun 2016. Nah, sejak beres tahun 2016 itu ya gue latihan sampai detik ini continue. Latihan, selalu latihan, ada nggak pernah ada spare waktu jeda lama gitu. Gue selalu continue latihan. Tapi berarti dari 2016 sudah masuk Platda gitu. Kalau Platda dari 2014, Oh 2014 sudah Ya. masuk Platda. Platda untuk persiapan PON 2016 itu Berarti PON 2016 sudah main. sudah main. PON 2016 sudah main. Sebenarnya kalau boleh tahu sih, karena kan ya udah ya bisa dibilang jadi atlet Indonesia. Nah pas awal-awal tuh sebenarnya daya tarik atau Sekarang ada Jawa Barat, cuma pernah. pernah Ya pengen sih nanti lagi Ya. juga, cuma dapat sekarang kan pernah dapat kesempatan istilah kata pengalaman lah. Ya pengennya sih dapat kesempatan lagi. Iya benar-benar. Karena tujuan utama gua sampai sekarang sampai detik ini manjat bukan karena hanya gue cinta sama manjat ya. ya Gue punya ambisi, gue pengen jadi juara dunia gitu. Nah, kalau bisa itu ya bertahan gitu loh ya sampai ya masanya habis lah intinya gitu. kan memang sebenarnya kalau misalkan pemanjat terjun di dunia panjat tebing gitu atau panjat e-sport lah, kan emang tujuannya sebenarnya ya kalau orang Indonesia pengen ngebela Indonesia dong, pengen ngebela ya ngangkat nama harum negara gitu kan ya, termasuk game sirkuit juga. Sebenarnya awal tuh daya tariknya apa sih, motivasi bisa terjun ke dunia panjat tebing? Daya tarik panjat tebing ya kayak gue bilang awal, pertama kali gue manjat 2003 itu karena diajak
Ya, Bukan karena memang gue ngeliat dan gue tertarik gitu. Enggak sama sekali. Sebenarnya kenapa panjat tebing ini bisa bikin gue jadi cinta gitu. Cerita. Jadi apa ya, bisa dibilang selain gue pengen ngerasain jadi juara dunia, karena gue masih manjat sekarang ini ya gue punya kepuasan sendiri saat gue manjat gitu. Gue nggak peduli orang mau ngomong apa, mau apa, terserah, yang penting gue bisa manjat dan gue puas. Apalagi kalau misalkan ada project gitu, selesain jalur ini, jalurnya gridnya sekian misalkan, 514, 515 atau berapa, itu tertarik banget gitu kan. Cuma kebetulan kan kalau sekarang kan lagi lebih ke sport ya, lagi lebih ke olahraga yang sedang mau ada event gitu loh. Ya, kompetisi lah. Aduh kompetisi. Ada event gitu kan, jadi ya kita ada TC, jadi ruang lingkup untuk keliling kemana-mana itu harus sedikit sulit. Paling nanti kalau ada kayak tryout atau gimana baru bisa ada project-project baru itu juga. Paling project-projectnya juga di latihan. Tapi bisa jadi tantangan tersendiri juga gitu ya. Ya, karena jelas. setiap jalur itu berarti ada grade masing-masing gitu ya. Ada dari yang terendah sampai yang paling sulit. Kalau untuk kulit sama boulder ya, Berarti lebih makin sulit makin tertantang. Iya. makin sulit makin seru. Oke, seru. Makin seru. Dan ambisi pengen pecahin tuh jalur tuh lebih besar itu ya. Wah, gimana ya? Rasanya tuh sulit diutarakan dengan kata-kata deh. Kalau misalkan berhasil gitu, kalau jadi selesai tuh kayaknya kayak apa ya? Kayak ringan kali Ya. badan itu. Kepuasan tersendiri gitu ya. Puasa, Berarti udah banyak lah ya pengalaman gitu di dunia panjat tebing. ringan lah. Karena emang udah cukup lama juga gitu ya. Kalau dari bisa dibilang dari 2003 sekarang udah 2020 kan ya. Ya, kalau bisa dibilang sih agak sedikit lama ya perkembangannya, karena mungkin dulu jatuhnya masih sekedar datang latihan biasa aja, belum punya niatan buat serius banget gitu ya. Karena mulai serius bangetnya itu beres berasa pas TC, beres TC pon itu udah berasa ternyata banyak yang harus dikejar dan lumayan jauh gitu loh. Ya, Makanya ya harus lari terus. benar. Emang butuh proses ya, proses. Yang lumayan berasa sungguh-sungguh. Dan waktunya juga ya cukup lama lah. Kalau nggak niat banget mah namanya olahraga capek bos. Kadang kan orang ngeluh ya, abis ngeluh udah nyerah, stop di situ ya. Aduh, itu dia. Kebanyakan gitu. Ya, balik lagi harus sungguh-sungguh. Kayak gitu. Bisa jadi motivasi juga nih buat para pemanjat yang udah terjun ataupun yang baru mau terjun di dunia panjat tebing ya. Jangan cuman sekedar lihat orang udah bela Indonesia atau pakai lambang Garuda di dada gitu kan. Mereka juga melewati proses dulu ya. Lumayan panjang lah prosesnya. Dan proses itu Nggak gampang. ya gak gampang, bener. Gak gampang. Dibilang keras ya Pahit ya pahit. Dibilang nangis ya Aduh. pasti ada nangisnya gitu dah Pak. Udah nggak aneh dah. Ya benar. Ya gagal tuh pasti, tapi jangan sampai ini ya, jangan sampai nyerah gitu, apalagi namanya sesuatu gitu pasti ada titik jenuhnya. Iya. Wah, gue juga ngalamin beberapa kali titik jenuh deh. Karena memang fasenya itu fase-fase masih seneng main ya. Waktu zaman awal main itu terakhir aja SMP tahun tuh hilang. Tahun tuh hilang. Oh gitu, hilang nggak manjat Nggak gitu. manjat. Tapi nongkrong tempat manjat. Kangen manjat, nongkrong tempat manjat aja. Nontonin orang Manjat aja. Dan kayaknya nggak perlu deh manjat. Karena memang masih senangnya main gitu. Nggak ada pikiran buat ayo serius lagi nggak. Karena masih gampang tergoda sama temen-temen. benar. Namanya anak sekolah. Masih pergaulan inilah itulah ya. Iya. Tapi sininya ya bisa menikmati juga, bahkan tadi dibilang nyampe cinta. Ya kalau udah cinta berarti
ini dunia gue loh, gitu. Iya. Ini dunia gue dan ya gue adanya di sini gitu. Ya harus lawan males gitu ya. Soalnya kan kalau misalkan males adanya di diri kita dan yang bisa ngebenerin juga diri kita sendiri. Iya. Kalau males. Iya. Sebenarnya kayak gini loh, ada orang yang sering motivasi, wah lu nggak boleh malas ini. Baik lagi, kalau orang yang bebel ya susah. Ya. Ya lu mau motivasi kayak gimana tuh? Mau dia naik sama siapapun sekalian, nah kecuali orang itu ngalamin sendiri kita dia gagal. Iya. Balik lagi dia akan ngilangin yang namanya bukannya dia kan otomatis ya kalau hidup tuh riset ya. Betul. Gue udah pernah begini, ini nggak benar, saya gue lakuin lagi. Ya, kayak bener. gitu kan. Gila kata mah jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Gitulah istilah kata orang-orang tua zaman dulu. Gitu. Berdua dong berarti. Ah, kagak sih kita kalau sama Kobin bisa dibilang tuan. Udah dikit lah, udah dikit. Gitu, tipis. Tapi ya bisa jadi motivasi juga. Makanya kan kalau misalkan malas itu penyakit paling susah lah, apalagi kadang kalau orang udah gagal mentalnya down gitu ya sih. Iya, cuma balik lagi kalau soal malas ya, yang gue alami ya. Yang satu harus diingat, awal mula lu mulai ini. Iya. Iya. Karena waktu itu nggak bisa balik dan lu mau buang waktu. Itu rugi banget. Iya. Rugi banget. Karena kalau gue pribadi ya dari dulu apapun yang gue lakuin gue tertarik kan. Dalam artian gue mau manjat, ya gimana caranya keinginan gue manjat dan gue harus bisa manjat. Gue mau juara ya gue latihan gitu loh. Kalau gue nggak latihan ya lu mau berdoa doang. Iya. Kan adil kali. Iya gak? Dia latihan, dia nggak latihan. Yang ini rajin berdoa, yang ini rajin latihan. Ya mereka punya rezeki masing-masing. Iya, benar. Mereka itu Harus ada usaha juga ya, Iya, sampingnya iya, gitu ya. Apalagi kan kalau misalkan udah terjun, lu udah istilah kata begini ya, udah mulai perjalanan, lu balik belakang. udah basah lah. Udah basah gitu. Jadi buang-buang waktu gitu kan, buang-buang waktu kalau lu nggak nyampe tujuan gitu ya. Kalau udah mulai perjalanan mau nggak mau lu harus udah nyampe tujuan. Dan gue pribadi ya lebih gue udah ngerasain yang namanya buang-buang waktu. Jadi ya mungkin sedikit pesan ya, dari 2003 gue manjat sampai sekarang ini apa yang gue capai ya bisa dibilang belum sesuai dengan keinginan gue Ya masih ada karena target. ada beberapa ya gue masih kalah dengan ya yang ngegoda lah gitu loh kan. Goda pengen gini pengen gitu, main dulu atau gimana, bandel dikit atau gimana. Karena kalau mau sesuatu ya harus serius. Bisa ditanya sama yang pernah jadi juara dunia lah gitu. Iya. Apa yang dia totalitasin buat latihan tuh, apa yang dia tinggalin buat keinginan dia tuh pasti lebih banyak gitu. Target terbesarnya buat saat ini apa sih? Kalau buat saat ini sebenarnya kalau dibilang buat saat ini dari beberapa tahun lalu gue punya target jadi juara dunia. Iya, kalau bisa ya gue bertahan, cuma ya balik lagi prosesnya itu lumayan ya. Bahkan untuk bawa nama Indonesia itu lo harus jadi yang terbaik dulu di Indonesia. Benar. Baru lo bisa bawa Indonesia buat Di kancah kompetisi dunia. World Cup lah atau kompetisi Asia lah atau apa gitu loh. Karena ya apa ya, prosesnya itu gak bisa dibohongin. Prosesnya lumayan panjang gitu loh, banyak banget prosesnya yang harus lo lewati. Sekarang gini, lu di Indonesia belum bisa jadi yang terbaik Ya. logikanya orang mau ngapain nurunin lu buat mewakili Indonesia? Di Indonesia aja lu belum bisa jadi yang terbaik, masih ada yang lebih baik dari lu gitu loh. Iya. Makanya kalau dibilang tujuan utama gua ya gue pengen ngerasain jadi juara dunia, bukan cuma sekedar ngerasain ya. Kalau bisa sih gue bisa bertahan gitu loh. Benar. Cuma untuk saat ini ya gue sedang menikmati prosesnya. Dan kebetulan untuk saat ini gue sedang persiapan untuk PON Papua besok Ya, yang 2021. sempat diundur. Iya. Ya, jadi buat dulu ya yang ya istilah kata baru manjat lah, jangan dulu pengen mencapai inilah itulah.
beliau Iya, beliau dari 2003 sampai sekarang masih menekuni dan masih rutin ya latihan gitu ya, masih rutin latihan. Walaupun dulu belum sempat bilang bentong ya. Cuma Bentong. beberapa tahun ini ya gue rutin gue manjat, belum ada aktivitas libur yang lama. Karena ya mungkin balik lagi kayak tadi, ketika gue jadi tinggal sama manjat, ada beberapa hari gue nggak manjat tuh kayaknya rindu gitu. Ya, benar. Kayak ada yang kurang gitu ya. Kalau kagak manjat gitu. Kayak kagak makan sehari gitu loh. Kalau balik aja yang kurang. iya. Jadi harus ditekuni terus kayak beliau nih. Meskipun ya bisa dibilang udah pro lah, udah jago kalau kita yang lihat ya, kalau kita yang mau yang lihat ya udah inilah ya, tapi masih mau latihan ya, daripada ya yang sekedar punya mimpi tapi latihannya belang bentong gitu ya. Kapan nyampenya gitu, kapan nyampenya yang dari 2003 udah terjun aja, udah main di panjat gitu ya, nyampe sekarang masih latihan rutin gitu. Masih pengen lebih lah ini. Gitu. Mungkin segmen terakhir kita mau nanya nih, atau mau minta gitu, motivasinya buat para pemanjat di Indonesia, dan karena sekarang emang bisa dibilang jadi trending topik ya kalau panjat tuh, panjat tebing. Karena lumayan udah bagus lah namanya Indonesia. Iya. Apalagi kemarin tuh yang kata event 2018 kalau nggak salah ya, yang Asian Games. Iya sih. Nah, Asian Games itu makin naik aja kan, panjat tebing gitu kan. Makanya sekarang ya yang terakhir itu Aris itu kan World Cup peringkat 1. World Cup juara 1 dunia. Oh, World Cup. Iya, juara 1 dunia itu. Jadi ya orang udah kenal lah, udah tebing, udah tahu. Udah bisa dibilang udah masuk olahraga yang masyarakat lah. Siapa sih yang nggak kenal Aris Susanti gitu ya? Bersaing lah sama bola sekarang. Iya benar. Apalagi rekor dunia kalau nggak salah ada di kita ya, ada di Indonesia. Cewek ya. Cewek. Ya mudah-mudahan kedepannya cowok juga lagi proses lah. Amin. Mudah-mudahan, dan gak cuma di speed ya, di lead ball juga ya. Mudah-mudahan aja. Ya motivasinya aja nih buat para pemanjat. Motivasinya, kalau memang lu suka manjat, kalau memang lu mau berprestasi di manjat, jangan setengah-setengah. Mungkin lu pernah ngeliat, bukan pernah ya, mungkin sekarang lu ngeliat, bisa nggak sih gue kayak dia? Kok dia keren? Kok dia apa? Kalau lu tanya sama yang juara, pasti mereka juga pernah ngalamin di posisi lu. Cuma bedanya mereka berjuang sampai akhirnya mereka bisa sama seperti apa yang mereka lihat tadi. Kualitas. Ya, jadi semua juga dari hal kecil. Semua juga dari hal kecil, semua juga merintis, dan semua juga ketika lu berproses, lu berusaha, suatu saat lu bakal nikmatin hasil dari proses lu. Bener gak? Ya gitu. Kayak apa ya? Kadang banyak orang yang berhenti itu karena keren banget ya dia, kok bisa ya kayak gitu, kok bisa nggak kayak dia. Ya balik lagi, itu cuma angan-angan karena dia cuma melihat dan dia nggak mau berusaha. Bener. Gue pribadi, waktu pertama kali gue manjat ya, gue ngeliat, kok dia bisa kayak gitu sih, hebat. Nggak nyangka, gue pribadi aja nggak pernah bisa nyangka buat manjat wall yang cuma 15 meter sampai atas itu nggak pernah nyangka bisa atau enggak ya gitu. Karena kan waktu itu gue baru pertama kali dan cuma lihat, bisa nggak ya? Karena yang gue pikir gimana caranya gue naik sedikit gitu. Sampai sekarang kalau dibilang naik turun ya, satu sesi latihan aja mungkin udah bisa dibilang 10 kali naik turun. 15 meter tuh. 15 meter. Mungkin sekarang 18 atau 17 meter lah. Lebih dari itu. 10 kali bolak-balik. Bisa lebih mungkin. Bisa lebih. Dan itu nggak instan. Ya, itu nggak instan. Ada prosesnya, bro. Ada prosesnya, ada latihannya gitu. Jangan pesimis ya. Jangan pesimis, jangan lihat itu mah keren banget sih, itu mah jago banget. Gue mau kagak bisa kali begitu, ngapain sih gitu kan. Ya gue gitu sempat kalau untuk seperti itu. Tapi kan seharusnya dilakonin dulu, ditekunin ya, suatu saat juga berusaha dulu. Iya, kalau rezekinya lu di panjat ya mudah-mudahan gitu kan. Kalau mau memulai jangan takut jelek. Bener. Kalau mau mulai jangan takut jelek tuh kan. Karena kalau lu takut jelek, lu nggak akan pernah memperbaiki diri. Kalau lu bertahan di saat lu bagus, lu terlihat bagus,
ya lu gak akan pernah tahu kejelekan lu. Tapi kalau lu tinggal di satu tempat yang lu tahu kejelekan lu lu akan selalu perbaiki itu gitu loh. Selalu perbaiki sampai akhirnya ya jeleknya itu udah hilang gitu loh. Iya. Kadang kalau kita tahu kadar diri kita ya, kadar diri kita sendiri, kita tahu kan apa yang kurang dari diri kita, dan seharusnya kita tambah ya, Iya. kita tambah kekurangan kita gitu. Jangan kita buruk ya, kita stay aja di keburukan gitu kan. Jadi motivasi buat para pemanjat ya, kalau lu mau mulai jangan takut jelek gitu kan ya. Jangan takut jelek karena segala sesuatu tuh harus dimulai dulu gitu kan, dimulai dulu, dan ketika lu berani memulai ya udah lu jalanin gitu kan, jalanin sampai tujuan. Karena memang awal-awal itu pasti nggak enak. bener. Oke. Awal-awal itu pasti nggak enak. Ya mungkin itu aja konten gua kali ini bersama Bim Sigrid dari Jawa Barat itu. Ada Instagram? Ada. Apa tuh Instagramnya? Sigrid Bim. Sigrid. SIGRID Bim. Oke, Sigrid Bim, nanti cek di deskripsi. Boleh. Gitu. Oke. Boleh gue share ya berarti ya Boleh, Instagramnya. Oke, follow nih. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe gitu ya, karena bakal ada konten-konten selanjutnya seputar panjat tebing Indonesia khususnya. Ya, sekian dari gua dan tamu kita Bim Sigrid. Thank you. Ya, makasih. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam corona.